yang betul yang mana? Bim maunya 7, oke. Bim, waktu itu dikasih tahu sama dokter sakitnya sakit apa sih? Sakit leukemia. Oh, leukemia. Jadi Bim tahunya waktu itu awalnya gimana? Di sekolah. Bim. Oh, Bim aja yang cerita dulu. Di rumah. Terus? Ya udah bundanya ya. Bundanya aja ya. Tapi kalau bundanya salah cerita, Bim betulin. Oke? Ya coba. Bunda, jadi bunda namanya siapa? Fauzia. Bunda Fauzia. Tahun berapa waktu itu Bim? 2021. Artinya 3 tahun yang lalu ya? Iya. Ya, 3 tahun yang lalu. Jatuh. Iya, jatuh. Terus? tiba demamnya itu lucu. Jadi pas menjelang maghrib sama menjelang subuh aja gitu. Jadi siang itu nggak apa-apa gitu. Siang dibawa ke klinik, dokter bilang nggak kenapa-napa gitu. Pasti waktu itu bunda berpikir kesantet kali ya. Soalnya lihat-lihatnya kan pagi sama maghrib. Iya. Pasti nih ada jin kan gitu ya. Lalu iya kan? Iya. Oh, lalu Terus dibawa ke klinik, dokter masih bilang nggak apa-apa lagi. Udah 2 kali ke klinik, dokter bilang nggak apa-apa ya. Ya sampai konyol dibawa ke orang kita bener kan? Terus kata dukunnya bilang apa? Karena waktu itu habis meninggalnya Om, selisihnya kan sebulan. Om meninggal 30 hari, terus bapak meninggal. Terus tante ya, habis 40 hari bapak meninggal di vonis Bim. Jadi kayak disambar petir bener. Terus-terusan. Iya. Baik. Bunda Fauzia. Iya. Dipanggilnya apa? Nama kecilnya Bunda Fauzia dipanggilnya apa? Tias. Iya. Yes. Tias. Tias. Iya. Bunda Tias ya? Iya. Ya, oke. Bunda Tias, aneh kalau saya nanya apa rasanya? Saya udah tahu jawabannya. Pasti dunia jempalitan, begitu ya. Tapi apa pelajaran yang bisa didapatkan? Karena Tuhan Allah tidak pernah naruh masalah di pundak yang salah kan, Bun? Apa pelajarannya? Ya, tetap dijalanin aja, disyukurin aja. Hikmahnya apa? Rasanya apa? Lebih dekat sama Bim ya? Bener. Betul ya? Iya. Jadi lebih suka ngobrol ya? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya kan Bim di pesantren. Oh. Saya kerja di Jakarta, Bim di Solo. Jadi sekarang lebih banyak ketemu. Iya. Baiklah. Nanti ya, nanti kita cerita lagi ya. Bim, ini siapa? Ini siapa? Farel usianya berapa sayang? 9 tahun. 9 tahun. Oke. Ini 9 apa 7 yang betul? 9. 9. Iya. Farel, dokter bilangnya Farel sakit apa? Iya. Sama dong. Sama Bim. Masih inget gak awalnya gimana? Jatuh juga gak kayak Bim? Iya. Jatuh juga? Iya. Gimana? Bim di rumah. Farel di mana? Di depan. Oh iya, di depan rumah. Terus demam. Iya. Lah, rasanya kayak apa? Sakit semua. Ngilu semua. Iya kan? Iya. Lalu kalau udah kayak gitu, Farel nangis nggak? Iya. Kok hebat? Kok bisa nggak nangis gimana? Kuat. Soalnya kuat, hebat. Tepuk tangan dulu dong buat Farel. Bundanya Farel namanya siapa? Nama saya Kartika. Dipanggilnya Tika. Bunda Tias, Bunda Tika. Ya, oke. Ini pasti T juga nih depannya. Ya. Baik, Bunda Tika. Gimana caranya jadi kuat? Ini si Farel bilang Farel bisa kuat, pasti karena dia menyontoh orang dewasa yang kuat di sekelilingnya.
kebetulan memang Farel sendiri itu anaknya yang ceria ya Kak. Oh. Kalau ini namanya, kenalin sama bunda dan ayah yang ada di situ. Ya, Raihan. Raihan. Raihan mah suaranya udah balik ya. Udah pecah. Raihan usianya berapa emangnya? 14 tahun. Raihan 14 tahun. Raihan sakit apa waktu itu dokternya bilang? Leukemia. Oh ini jadi tiga-tiganya leukemia nih. Raihan jatuh juga nggak kayak adik-adikmu? Sering demam tuh. Sering demam, tapi nggak pakai jatuh. Terus kalau misalnya demam nggak sekolah? Dulu masih kecil. Jadi berapa tahun yang lalu? Raihan ini terdiagnosa dari umur 3 tahun setengah ke atas. Ya. 3 tahun setengah. Iya. Ayah, maaf, ayah namanya? Dia namanya Muhadi. Dipanggilnya? Bapak Raihan. Enggak dong, kan ada nama Ayah Hadi. Iya, boleh. Ayah Hadi, Iya. biasanya dipanggil nama kecilnya Hadi. Ya. Terdiagnosa awal itu di bulan November 2013. Pada saat itu awalnya hanya sering demam aja. Demam, intensitasnya dapat 1 minggu, 2 minggu demam lagi, berulang-ulang terus. Pertanyaannya buat mama papa kita ya, kenapa dulu saya tanya saya. Mamanya saya. Ini mau tanya bagaimana cara menjelaskan kepada anak kita bahwa anak kita itu sakit, gimana gitu caranya. Saya pun sendiri belum bisa menjelaskan, katanya kan ini Raihan dari kecil ya sakitnya. Bagaimana dia bisa mengerti kalau dirinya dia itu ternyata sakit keras. Terima kasih, nggak boleh makan sembarangan. Iya betul. Gimana jalan-jalan, soalnya kan jajanan-jajanan kayak kalau masih kecil kan ini nggak boleh, gimana, kenapa sih aku tuh nggak boleh bunda gitu. Misalkan ya. Terima kasih. Satu persatu, mau nenek. Silakan ayah dulu, Ayah Hadi. Lanjut Bunda Tika sama Bunda Tias. Saya ini apa umurnya berapa ya? Saya 5 tahun. Oh, ada 5 tahun. Kalau saya kan beda. Kalau saya diagnosisnya itu limfanioma dari usia bayi. Memang diagnosa kanker itu memang kita kalau untuk yang anak-anak di bawah 10 tahun itu memang cara penyampaiannya ya kan itu berbeda dengan anak-anak yang seumuran Raihan ya sudah mulai remaja. Kalau saya kebetulan memang dari awal dari umur 3 tahun setengah itu awalnya memang anak ini pun nggak mengerti dia sakitnya apa. Hanya kita bawa ke rumah sakit hampir setiap hari ya kan, intensitasnya padat ya kan, kemo ya kan, rawat singkat ya kan, cek lab kontrol itu selama kurang lebih kalau di leukemia kita 2 tahun setengah ya bolak-balik ke rumah sakit ya kan. Seiring jalannya waktu akhirnya anak ini tahu sendiri ya kan, tahu sendiri ternyata dia punya penyakit yang nggak main-main gitu ya kan, punya penyakit yang boleh dikatakan berat ya kan, punya image yang kalau orang-orang bilang tuh cancer itu lebih dekat dengan kematian ya kan, biasanya seperti itu, selalu seperti itu. Tapi saya buktikan, kita kasih pemahaman kepada mereka bahwasannya ya kanker bukan akhir segalanya ya kan. Intinya selama masih menjalani pengobatan ya kan, intensitasnya harus kita ikuti ya kan, kemoterapinya apa yang disarankan oleh dokter ya kan, makanan-makanan yang sehat ya kan, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Insya Allah proses pengobatan yang panjang dan berat akan bisa dilewati dengan baik. Oke, silakan Bunda Tika. Gimana waktu itu ngasih tahu sama anaknya? Kebetulan Farel itu awal terlihat itu di usia 4 tahun. Sama-sama nggak ngerti. Iya, sama-sama belum paham apa dia sakit apa kayak gimana. Jadi saya itu menerangkan dengan bahasa anak-anak. Jadi istilahnya kalau anak-anak kan mengenal dengan superhero ya, seperti itu. Jadi saya tuh menjelaskan kalau di badannya itu ada monster. Nah, monster itu kan jahat. Seperti apa yang ditonton di film-film, kartun-kartun seperti itu. Jadi saya ibaratkan nih di badan Dede ini ada monster. Nah, monster ini harus kita basmi seperti itu. Jadi gimana caranya buat dibasmi? Ya kita harus berperang
saya seperti itu. Dan perangnya kayak gimana? Ya kita pergi ke rumah sakit, kita ketemu sama dokter. Karena dokter itu seperti robot, nanti buat Dede kayak seperti itu. Nah, untuk makanan juga saya memperlakukan kayak gitu. Jadi setiap makanan kayak sayur, buah-buahan, atau susu, itu saya selalu bilang kalau itu tuh robot-robot. Jadi tentara-tentara nanti yang bisa kuat untuk perang lawan monster. Gitu. Jadi dulu tuh waktu dia awal-awal terdiagnosa, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, pasti jawabnya jadi superhero. Dia pengen jadi kuat seperti itu. Wow, tepuk tangan luar biasa. Pakailah bahasa anak-anak yang Betul, ya. gitu ya. Jadi untuk sekarang mungkin udah usianya udah semakin bertambah. Kalau dulu dia belum tahu apa itu leukemia seperti itu. Apa itu kanker? Nggak tahu. Iya, belum tahu seperti itu. Cuman mungkin karena orang-orang sering tanya ini sakit apa, dia dengar leukemia, kanker darah seperti itu. Jadi akhirnya mungkin sedikit-sedikit saya juga belum tahu nih pemahamannya seperti apa, tapi kalau ada yang tanya, dia sekarang udah bisa jawab kalau dia itu punya sakit leukemia yang dia sendiri nggak bisa kayak teman-teman normal lainnya yang bisa main bebas, yang bisa makan yang apa aja yang biasa dia makan gitu. Jadi semuanya balik lagi karena ini usia dia bertambah, ya seiring berjalannya waktu seperti itu. Sama halnya dengan memberikan pemahaman ya, kenapa harus sering bolak-balik ke rumah sakit, karena kan leukemia ini perjuangannya lumayan ya Kak ya. Kita butuh waktu 2,5 tahun untuk menjalankan kemoterapi, 110 minggu obat kemo itu masuk ke badan anak-anak kami seperti itu. Kebetulan Farel ini leukemianya jenis ALL dan dia masuknya ke resepnya tinggi, jadi pengobatannya dia lebih panjang, lebih banyak seperti itu Kak. Hebat, bundanya hebat luar biasa. Bunda Tias silakan. Mulai sakit itu usia 6 tahun. Dia masih belum banyak nanya-nanya sih tentang ini. Tapi kalau udah ditanya sakit apa, bisa jawab kali terus ditanya kerja apa. Terus saya nanya kalau masih suntik. Mainnya deketan ya. Kalau nanya kali kenapa disuntik terus gitu. Terus iya ini mau ngeliat bakteri yang ada di darah bimbing. Nanti kalau hasilnya bagus berarti bimbing nggak ada bakterinya. Kalau hasilnya buruk berarti nanti makanya diperbaikin ya gitu, nggak boleh jajan-jajan. Kalau gitu kasih tips gimana caranya nggak berantem mulu jadinya. Silakan. Kan kadang Eyang kenapa sih dibawa ke rumah sakit terus gitu, kan anaknya juga udah sehat gitu kan. Kalau lihat gini kan lincah, lari sana lari sini. Iya. Kemudian ngejelasinnya yang susah. Dan bagaimana cara ngejelasinnya jadinya? Ya ini protokolnya panjang, kanker itu bukan penyakit biasa gitu. Jadi lebih pelan-pelan. Ya, Bunda Tias tinggal satu rumah sama orang tua nggak? kadang-kadang Kadang-kadang. Terus kalau Bim lagi sakit, tinggalnya sendiri apa sama eyangnya? kadang saya bawa ke yayasan dulu. Soalnya dulu karena minum teh bajaka itu badan Cindy malah melepuh, perutnya ngembung. Kayak apa sayang? Teh bajaka. Oke. Terus dokter bilang kamu ke yayasan dulu ya, jangan pulang ke rumah gitu. Jadi ya dari situ jadi tahu LPK. Oh, oke. Jadi Bunda Tias menjelaskan kadang-kadang kita perlu dapat dukungan di luar anggota keluarga. Intinya begitu. Karena otomatis kalau di rumah ternyata tegangan tinggi semuanya, ada orang tua lain yang anaknya juga sedang berjuang, sangat membantu untuk bisa buang emosi, untuk menjadi saluran emosi supaya tenang lagi. Begitu ya? Iya ya. Oke, Bunda Tika silakan. Nah, iya Kak. Untuk pengobatan kanker
dokter yang tadi saya bilang itu kan nggak sebentar ya Kak, 2 tahun setengah kita jalani permasalahan sama pasangan, sama keluarga besar, itu otomatis pasti ada. Biasanya permasalahan sama pasangan itu saya alami biasanya kadang kondisi anak misalkan efek samping dari kemoterapi itu demam. Nah, sedangkan saya yang biasanya kan kita bagi tugas nih Kak sama suami. Saya kebagian jaga anak untuk rawat inap karena ya itu balik lagi karena pengobatan kemoterapi yang lumayan panjang, apalagi tahap awal protokol itu kita 1 minggu sekali itu udah pasti harus masuk obat. Jadi kita di rumah paling hanya 1 hari aja, sisanya kita di rumah kedua gitu kan. Nah itu biasanya yang bikin kita ini efek samping misalkan anaknya demam. Nah kita iya betul. Alhamdulillah kalau muntah enggak, karena kita dikasih ondansetron untuk mencegah untuk mual. Nah kebetulan kalau misalkan demam seperti itu, karena kita sudah dibekali kalau misalkan anak demam itu biasanya 2 kali 24 jam baru kita pergi ke medis ya, maksudnya ke IGD atau kita biasanya konsultasi dulu via WA sama dokter DPJP ya. Nah biasanya kita bersih tegangnya itu papahnya panik karena ngelihat anaknya demam, udah dikasih obat 4 jam sekali belum turun. Sedangkan saya masih berpedoman ini kita belum 2 kali 24 jam, seperti itu kadang seperti itu Kak. Dokter itu memberikan anak saya obat-obatan dan segala macam tentu saja dengan berbekal semua sudah diperhitungkan. Biasanya kita kan harus selalu belajar. Kenapa istilahnya kita kalau ke rumah sakit bilangnya mau ngampus Kak, bukan mau berobat. Karena kenapa? Iya betul. Jadi selain anak kita dapat pengobatan, kita sebagai orang tuanya juga belajar. Ini kan sebelumnya kan awamnya Kak, nggak tahu apa-apa namanya tentang obat-obat kamu yang banyak sekali kita nggak tahu. Tapi setelah dokter sama suster menerangkan itu harus tahu loh Bu, dosis obat anak ibu setiap hari berapa. Karena di Dharma itu bukan 1 pasien anak kita aja, banyak sekali. Jadi manakala nanti ada misalkan, nah namanya juga dokter manusia, orang farmasi juga manusia, nanti bisa suatu saat ada kesalahan obat. Dan itu terjadi waktu anak saya di fase maintenance. Kebetulan dokter DPJP-nya berhalangan hadir, ada dokter pengganti. Untuk pemberian resepnya itu tidak sesuai. Jadi saya bisa berdebat di situ, karena anak saya dosisnya bukan seperti itu. Karena leukemia karena keseringan kita obatnya masih dengan hal yang sama, otomatis kita tahu dosis anak kita berapa, nama obatnya apa. Akhirnya dari situ kita belajar. Nah ayah masih nikah apa udah pisah? Untuk masalah konflik di keluarga sebenarnya kita di dunia kanker ini konfliknya bukan hanya di keluarga saja. Ya saya yang mengalami kita konflik di tempat kerja, konflik di lingkungan, ya kan. Itu hampir semua lini kita kena, ya kan. Karena apa? Yang pertama di keluarga, yang udah pasti kita konflik dengan orang terdekat kita yaitu pasangan ya, itu udah pasti. Terus yang kedua keluarga terdekat, entah itu kakak, ya kan, sepupu, ya kan, bahkan sampai keluarga terdekat pun ya itu sama seperti yang mereka bicarakan, kok anaknya sehat dibawa ke rumah sakit dulu. Intinya memang yang tahu kita dan penyakit kita adalah kita. Jadi mereka cuma nonton, mereka cuma melihat tanpa harus bisa merasakan. Jadi is okay, orang-orang seperti itu kita abaikan saja. Kalau saya seperti itu. Intinya kita tetap jalan dengan kemampuan dan kapasitas kita untuk berobat anak kita, untuk di keluarga. Terus di lingkungan kerjaan ya itu udah pasti ya, karena kan mengurus seorang pasien anak kanker itu yang luar biasa. 2 tahun setengah kita harus bolak-balik ke rumah sakit, demo ya kan, cek lab, kontrol segala macam. Itu di luar perbaikan ya, mama hebat. Di luar kita masuk IGD, di luar kita masuk ICU, masuk PICU ya kan, itu konfliknya luar biasa. Kita harus ninggalin kerjaan yang kita kerjakan sehari-hari untuk ngurus anak kita, dan perusahaan tuh kadang-kadang nggak mau tahu kan. Iya, lu gue bayar, ya, lu harus datang. Dan itulah beratnya kita, perjuangan kita. Orang-orang seperti itu memang
ya ada di lingkungan kita, itu yang beratnya. Bahkan saya sampai riset dari kerjaan saya demi ngurus anak saya. Wah, tepuk tangan nih, luar biasa. Ayah dan bunda, ini kan semangat merdeka yang kita ingin tularkan ke buah hati kita, si pejuang kanker yang luar biasa, yang istimewa, yang dipilih sama Tuhan, kan tadi gitu ya. Kenapa sih kamu kena leukemia? Dikasih sama Allah. Itu kan nyuruhnya. Ya. Nah, jadi artinya manusia-manusia pilihan begitu. Merdeka itu kan dekat ya hubungannya sama kedisiplinan. Contohnya, kalau saya disiplin ngaji waktu kecil, dewasanya saya merdeka tajwidnya bagus loh. Dapat nggak tuh? Gak kabur-kaburan. Jadi kalau kita mau merdeka, kita mesti disiplin. Kalau anak-anak kita mau merdeka dari penyakit ini, maka mesti disiplin. Nah itu penting sekali karena kedisiplinan itu erat hubungannya sama kemerdekaan. Gak ada merdeka tanpa disiplin, itu gak ada. Nah kalau begitu, ini kan gampang yang ngomongnya ya. Tapi yang namanya bosan anak-anak. Udah gitu gimana caranya? Apalagi laki-laki gak boleh nangis katanya. Jangan nangis, gitu kan, dari kecil kan jangan nangis gitu loh. Nah, Ayah Hadi nangisnya di mana? Kapan? Tempatnya di mana? Kalau dulu saya zamannya yang paling berat itu pada saat awal terdiagnosa ya kan. Itu terdiagnosa di tahun 2013 bulan November. Itu Rehan ini umurnya baru 3,5 tahun, mungkin umuran Claudia ya, umur ini masih digendong-gendong ya kan. Itu jadi kalau di rumah sakit kanker Darmais itu kita ada lorong di paling pojok itu tempat lift, itu di situ sepi. Jadi kalau nangis ke sana biasanya. Terus ada orang lagi yang nangis juga nggak di situ? Kalau yang biasanya tahu biasanya ke sana kan. Oh jadi Ya. ada dua orang tiga orang nangis-nangis di Biasanya situ? ke sana iya. Nah, itu di tempat itu. Biasanya. Betulan? Iya, ada. Jadi udah tahu juga? Iya. Oh, udah terkenal tuh Iya. tempat. Oh. Jadi kita memang, saya nggak pernah menangis di depan pasien, nggak pernah sampai mau kondisinya seperti apapun. Biasanya kalau saya udah nggak kuat, saya lari ke pojokan situ, saya bengong sambil ngeliatin macetnya Jakarta dari kaca itu, dari lorong itu. Ya disitulah kita, biasanya kalau kita udah tenang, kita kembali lagi. Biasanya kita kembali lagi ke kamar dengan ya raut wajah yang sudah biasa aja, nggak ada lagi karena anak kita butuh kita penyemangatnya dia. Kalau kitanya hancur, anaknya lebih hancur lagi. Gitu. Hebat Ayah Hadi. Udah Tika, nangisnya di mana dan kapan? Di lorong itu juga. Udah aja berduaan nangis. Iya. Beda generasi ya. Iya. Untung nggak ketemu. Iya. Iya. Yang pertama kali saya nangis itu waktu yang Farel dirujuk ke Darmais pertama kali dari DSA yang sebelumnya yang dekat rumah sebelum ke Darmais ya. Di situ saya kan berbekal dengan hasil lab anak saya ini awalnya dari klinik kita Kak. Ya. Jadi karena merasa ini kan anak jarang sakit, demam biasa gitu. Jadi cuman saya bawanya ke klinik, dikasih obat penurun panas, naik turun masih belum stabil, dicek lab ternyata hasil labnya amat sangat jelek. Ya. Dirujuk ke rumah sakit besar untuk transfusi waktu itu. Ya. Makanya kita nggak ada pemikiran sama sekali kalau anak kita ternyata akhirnya harus terdiagnosa leukemia. Ya. Begitu dokter menerangkan, Bapak mohon maaf, Ibu mohon maaf karena saya bukan berarti nggak mau ngasih tindakan ke anak ibu, tetapi anak ibu ini dari melihat hasil labnya, dari keluhan-keluhan yang terjadi di anak ibu, ada kemungkinan berapa puluh persen anak ibu itu terkena leukemia. Di situ hati saya hancur. Dok, benar nih. Dan dokter bilang, Ibu saya rujuk ke Darmais ya anaknya. Kami bukan berarti kami gak mau, maksudnya menolak untuk anak ibu ditindak di rumah sakit Tapi ada yang kami. lebih ahlinya. Betul. Tapi kalau misalkan di rumah sakit kami anak ibu ditindak, sama aja dengan membuang-buang waktu. Karena leukemia ini penyakit di darah, kejar-kejaran sama waktu.
Di situ saya nangis karena merasa kok kayak gini. Di depan dokternya. Betul. Terus dokternya ngapain? Dokternya sebut sabar ya. Dokternya ngasih saya kenal kok dokter di Dharma itu ada yang dokternya bagus. Kolega kami juga. Banyak sekali tayangan-tayangan di televisi, ibu bisa belajar di situ. Banyak sekali anak-anak yang berhasil yang ditangani sama beliau. Asal satu ibu fokus. Itu saya selalu selama pengobatan saya selalu ternyata fokus dan fokus itu yang paling utama. Nah di situ udah saya nangis sama suster bilang sabar ya Bu. Aduh bener-bener ini saya sambil gendong anak karena kondisinya pas waktu itu Farah lagi demam tinggi. Yang bibirnya udah pecah-pecah, kalau berdiri juga udah gemetar-gemetar karena dia HB-nya waktu itu cuma 5 Kak. Iya, 5. Sampai saya bilang, "Dok, yakin hari ini juga anak saya harus ke Dharmais." Gimana kondisinya waktu itu saya belum tahu di mana posisinya Dharmais itu. Sampai saya bilang tanya ke suster di mana itu Dharmais? Di daerah Selipi Bu, katanya gitu kan. Dok aman nggak kalau saya bawanya besok karena saya hari itu benar-benar hancur. Bawanya besok aja boleh nggak Dok? Silakan boleh Bu. Terus jaminannya di mana anak saya nggak kenapa-napanya? Karena kan waktu itu nggak dibawa ke IGD ya Kak? Iya. Langsung ke poli gitu. Iya. Saya kasih obat penurun panas kok Bu. Nanti kalau misalkan udah ini nanti anaknya pasti turun demamnya. Nanti ibu besok langsung datang ke sana hari itu. Nah pas keesokan harinya saya bangunin anak saya. Yaudah kita ke dokter lagi, kita ke rumah sakit lagi. Terus anaknya tanya, enggak kok kita ke rumah sakit lagi? Nanti kalau di sana nanti mama dimarahin dokter, nanti mama nangis lagi. Gitu. Makanya oh enggak kemarin Notis ternyata ya. dia bilangnya saya dimarahin dimarahin dokternya, dimarahin sama dokter gitu. Kenapa mamanya nangis? Oh dimarahin sama dokter gitu. Terus saya bilang enggak kok dek, nggak dimarahin dokter. Kemarin tuh mama kayaknya agak kaget nih gitu kan. Nah semenjak dari situ saya tahu kalau anak saya memperhatikan nih mamanya. Jadi saya nggak pernah mau memperlihatkan kalau saya sedih, kalau saya nangis itu di depan anak saya. Jadi posisinya kalau misalkan sekarang bayangkan yang saya punya anak 3. Nggak pernah dari salah satu anak saya itu sakit keras yang harus opnam gitu ya kayak. Nah tiba-tiba di usia Farel 4 tahun dia terdiagnosa leukemia, pengobatannya bukan seperti batuk pilek yang sebentar bisa sembuh, ini bertahun-tahun bahkan sampai 2 tahun setengah. Nah di situ orang tua mana yang hatinya nggak hancur kalau bisa tukar sama kita gitu ya. Di situ apalagi pas tahu kalau di fasenya leukemia itu ada suntikan kemoterapi yang lumayan amat sangat sakit. Sampai anak saya bilang, udah suster, aku sakit suster, udah. Dia disuntik satu di sini, satu di sini. Aduh, saya peluk anak saya sakit tapi pengen nangis tapi saya melihat anak saya aja udah mencerit gitu. Sampai pas di situ dia trauma, jadi ngedengar suara suster bawa troli kan, udah dia bilang suster udah aku nggak mau lagi, aku sakit. Sedangkan di situ protokol kemoterapinya mengharuskan dia harus rawat inap selama 1 bulan. Jadi 1 hari dia disuntik tangan kanan, tangan kiri, besok dia istirahat, besoknya lagi dia kembali harus disuntik tangan kanan dan kirinya lagi. Itu yang bikin saya sering menangis, tapi saya nggak mungkin nangis di depan anak. Terus biasanya biasanya saya suka bilang ke anaknya, "Deh bentar dulu ya, mama mau ke toilet dulu." Toilet. Saya nyalain keran air, saya nangis di situ biar nggak kedengeran. Nanti saya cuci muka, saya udah balik, udah mulai. Awalnya memang kita sedih ya Kak ya. Kita denial, kita merasa kita yang salah. Apa salah Kak kita? Dosa kita apa? Kenapa harus anak kita yang sakit seperti itu? Nah setelah lama-lama kita berpikir, kita alhamdulillahnya waktu itu kan pengobatan anak saya itu pas masa COVID nih Kak, lagi pas corona ya. Dokter yang menangani alhamdulillahnya kan masih support luar biasa. Jadi kita para orang tua pasien dikasih kesempatan untuk ada sesi kita webinar, seminar sama psikolog. Di situ psikolog menguatkan kami yang orang tua pasien yang masih denial sama hatinya, yang masih menyalahkan diri sendiri, kenapa anak kami yang harus
terkena sakit seperti itu. Ya. Terus psikolog kami itu menerangkan kalau sakit sama kematian itu nggak ada hubungannya. Ada orang yang sakit parah, tiba-tiba kalau Allah udah kehendak, dia bisa sembuh, bisa segar kembali, bisa menjalankan hari-hari dengan baik. Tapi ada kalanya orang yang segar bugar keluar rumah, tiba-tiba dia meninggal ketabrak atau apapun seperti itu. Jadi jangan stop, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan mengaitkan sakit dengan kematian. Betul, iya seperti itu. Kalimat itu aku akan pakai. Iya. Jadi dari situ kami saling menguatkan kita menyalahkan diri sendiri udah mulai kita kurang-kurangi, kita berusaha untuk berdamai dengan hati kita, jalani dengan ikhlas. Kita yakin usaha yang kita jalani suatu saat badai ini akan berakhir. Suatu saat nanti ada senyuman di depan yang kita bisa dapatkan seperti itu. Itu keyakinan yang saya selalu Farel, dengerin ya. Pokoknya kalau misalnya kamu manggilnya ibu, mama, apa bunda? Mama. Kalau mama masuk ke kamar mandi, nyalain keran, teriakin, lagi nangis ya? Ya, ingat sih, bunda bilang ya. Jadi kalau ada bunyi kok lama banget tidak keluar kerannya kenceng amat, mama lagi nangis. Gitu ya. Terus dia udah bocorin tadi. Yuk kita latihan ini nih. Bunda dan ayah, ada ini belajar buat semuanya ya, belajar buat semuanya. Jadi ada titik yang bisa kita tapping, diketuk. Kalau misalnya kita stresnya lagi tinggi, pakai 3 jari, mana 3 jari coba. Kemudian di ubun-ubun. Udah, habis itu di dahi. Lalu di ujung alis yang dalam. Ya. Kemudian di bawah kantong mata. Itu penting banget, itu penting. Lalu di bawah hidung, aku nggak tahu nih namanya apa ini namanya, dekokan begini nih apaan namanya? Ini hidung, ini bibir, ini apa sebenarnya? Ya, di sini diketok di sini. Apaan? Oh, berapa kali ketok? Senyamannya. Kemudian di bawah bibir. Udah? Lalu ada di sini nih. Jadi ini bahu, kan ini ada tulang ya. Di sini di joinnya. Udah? Jantung di mana jantung? Enggak ada jantung kanan. Ya. Jantung. Lalu tapping sini perjalanan. Udah? Nah itu ngebantu. Terus kalau ada waktu mau di lorong boleh, mau di WC boleh ya. Berdiri, coba berdiri. Ayo berdiri semuanya. Sini. Berdiri di depan sini. Udah? Kakinya kebuka dikit. Kakinya kebuka dikit, tangannya di pinggang. Tarik nafas pakai hidung. Nanti buang nafasnya dihentakkan pakai mulutnya gitu. Wah, gitu ya. Nah, tapi jangan ada. Ada itu nggak pumping, emosinya nggak pumping ya. Oke, karena dalam penelitian manusia itu ada 6 level emosi negatif, positifnya cuma 3. Jadi dengan menghentakkan nafas begitu, biasanya yang negatif itu cepat berenergi. Oke, tarik nafas pakai hidung. Tahan, keluarkan dan hentakan. Sekali lagi lebih mudah. Boleh deh. Ayo sekali lagi, tarik nafas pakai hidung. Tahan, hentakan pakai mulut. Dan itu biasanya lebih enak. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan dilakukan. Penutup dari saya adalah begini. Bunda, ayah, Tuhan, Allah tidak pernah diskusi sama manusia untuk menentukan takdir kita. Betul ya? Suka-suka aja. Dan ada kalimatnya Bunda Tika yang itu
tuh saya pegang banget tuh. Gak ada hubungannya sakit sama kematian. Karena baru saja saya kehilangan sahabat saya, Maki, luar biasa, pendaki gunung. Pergi daki gunung, meninggalnya di gunung. Baru kemarin. Jadi aku beli tuh omongannya tadi dengan kita. Jadi kita nggak pernah tahu. Ajarkan anak-anak kita untuk tidak menghitung waktunya, tapi ajak mereka untuk bisa mengawat emosi dengan baik ya. Saya titip banget nih bunda dan ayah. Sama kayak kita naik pesawat. Naik pesawat nauzubillah min dzalik, kalau ada apa-apa keluar tuh si masker oksigen. Petunjuknya apa? Sebelum bantu, pasang dulu sendiri, betul ya? Jadi rawat dulu nih gelas-gelas yang kosong di emosi Anda. Kan kita tidak bisa menuang kalau gelasnya kosong. Gimana mau menuang cintanya? Ayah-ayah jangan kawin lagi. Dengar kamu ngomong apa? Kamu gak pernah dengar. Pokoknya apapun yang terjadi pasangan kita jadikan teman berjuang yang menyenangkan. Ketawa untuk hal yang ketawa bersama mesti lebih sering. Untuk hal yang gak lucu ketawa aja. Tapi lama-lama juga kita yakin kayaknya ada lucu kan tuh ya gitu loh. Iya. Jadi ternyata yang membuat hubungan kita menjadi awet itu karena kita sering tertawa. Dan saat ini jumlah tawa Anda udah makin hilang, makin sedikit jumlahnya. Jadi coba diperbanyak. Dan di situasi ini kalau mau nonton film yang gak ada otaknya ya. Jadi ketawa badannya sama. Jangan nonton film bunuh-bunuhan atau nonton film Oppenheimer gimana bikin nuklir, nanti jadi ayah bunda ikut mati begitu loh. Karena stres lagi kan. Jadi bikinlah suasana yang menyenangkan melalui makan, dengan makan yang enak, kenyang, lalu bukan begitu. Tapi sadar lagi makan karena saya tahu banget Anda makan sambil ngelamun. Ibu saya meninggal karena kanker ovarium. Nenek saya, ibunya ibu dan bapaknya. Jadi ibu saya orang tuanya meninggal kanker. Turunnya nih ibu saya dan 3 anaknya. 5 bersaudara, 4 orang karena kanker. Saya 3 bersaudara, saya paling kecil. Ternyata pohon keluarga itu ada di saya. Saya menikah dengan suami yang ibu bapaknya meninggal karena kanker. Jadi suami saya carrier sebagai pembawa. Saya punya 3 anak, nomor 1 dan nomor 3 juga sebetulnya lagi berdua. Yang satu di Ame, yang satu di Hermangioma, pembuluh darah. Jadi jangan bilang saya nggak tahu rasanya kayak apa. Saya tahu banget rasanya kayak apa. Makanya saya bisa cerita. Dan nggak usah dibagi-bagi kesedihannya sama orang lain, orang nggak perlu tahu kesedihannya. Tapi yang ditunjukin adalah kita mesti menularkan ketawa aja. Seperti yang tadi saya bilang, ketawa aja. Walaupun sama orang yang kayaknya nyebelin gitu ya, tetap kita ketawa. Gak usah marah lagi karena apa? Jangan sampai keputusasaan kita orang lain disikat karena kita lagi marah dengan keadaan. Oke? Selamat berjuang sama-sama. I love you so much. Anak-anak luar biasa. Terima kasih untuk jadi anak istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.